Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallah inni lastaghfirullah wa atubu ilaihi aksar min 70 marrah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Awal dari segalanya, marilah sama-sama kita memanjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat iman, sehat walafiat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita pada kesempatan Jumat siang hari ini masih dapat melaksanakan kewajibannya sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita, sholat kita, puasa kita yang sunnah-sunnah, infak dan sedekah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan hamba-hamba Allah yang abdan syakura, hamba-hamba Allah yang pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah sama-sama kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah memproklamirkan agama Islam ke muka bumi ini, minaz zulumati ila nur, dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, penuh dengan ilmu pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, menjalankan perintah-perintahnya, meninggalkan dan menjauhkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang secara zahir maupun yang secara batin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berada di bulan yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Tepat pada bulan ini, kita bangsa Indonesia telah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala suatu rahmat yang sangat besar sekali, di mana sebelum itu para pejuang berjuang
dengan perjuangan yang sangat panjang, penuh dengan pengorbanan, penderitaan. Berapa banyak para pejuang kita yang gugur dalam meraih kemerdekaan dari tangan penjajah. Kiranya sudah tidak bisa terbilang lagi. Kemerdekaan yang kita raih ini tak lepas peran dan kontribusi para ulama. Ulama merupakan fakta sejarah yang tidak dapat dipungkiri bahwa peran mereka begitu istimewa di hadapan bangsa ini. Saatnya kita jadikan momentum kemerdekaan ini meneladani perjuangan mereka, meneruskan perjuangan mereka, dan membawa kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 79 tahun yang lalu bangsa Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaannya. Ini semua berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Sebagaimana tertera di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Jadi jelas kemerdekaan yang kita raih saat ini, yang kita rasakan saat ini, yang kita nikmati saat ini berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Kemerdekaan yang telah berumur 79 tahun ini bukanlah umur yang muda dalam bendangan sejarah. Tetapi patut disayangkan, kemerdekaan yang kita raih dari penjajahan Belanda selama 350 tahun dan Jepang 3,5 tahun belum sepenuhnya disyukuri oleh mayoritas anak bangsa. Oleh karena itu, kita isi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan apa-apa yang telah Allah syariatkan kepada kita. Dan perjuangan melawan penjajah belum pernah berhenti. Karena kita keluar dari penjajah yang satu, kita akan menghadapi penjajah yang lain. Bung Karno pernah mengatakan, perjuanganku lebih mudah karena mengusir para penjajah. Tapi perjuangan kalian akan sangat sulit karena kalian melawan bangsa kalian sendiri. Oleh karena itu, kemerdekaan Indonesia yang ke-79 tahun ini menarik sekali untuk kita renungkan. Sebuah kemerdekaan tidak mungkin diraih tanpa adanya kemenangan. Kemenangan tidak akan bisa diraih tanpa adanya perjuangan. Perjuangan mustahil didapat tanpa adanya kebersamaan dan persaudaraan. Persaudaraan dan kebersamaan tidak berfaedah apa-apa tanpa keikhlasan. Keikhlasan tidak akan bermakna tanpa ilmu, iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Jikalau penduduk ini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka telah mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Indonesia tidak akan pernah ada tanpa merdekanya sebuah bangsa. Memerdekakan bangsa Indonesia bukan perkara yang mudah. Maka dari proses perjuangan itu kita ambil 3 poin kemerdekaan. Yang pertama, memerdekakan bangsa Indonesia. Memerdekakan bangsa Indonesia bukan perkara yang gampang. Memerdekakan bangsa Indonesia bukan perkara yang mudah, semudah kita mengembalikan telapak tangan. Tapi proses panjang perjuangan, di mana para ulama ikut berjuang, para kiai ikut berjuang, mereka ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena bangsa dan negara. Terdengar teriakan suara takbir, Allahu Akbar. Suara menggemar ke seluruh dunia. Sampai-sampai kalimat takbir ini adalah salah satu kalimat yang selalu diucapkan oleh Bung Tomo, pelaku sejarah 10 November yang dikenal dengan Hari Pahlawan. Dalam pidatonya beliau pernah mengatakan, andaikan tidak ada kalimat takbir, entah bagaimana saya menggerakkan putra-putra terbaik bangsa bangkit melawan penjajah. Kalimat takbir mereka bangkit dari keterpurukan. Kalimat takbir mereka menjadi semangat.
Kalimat takbir mereka menjadi motivasi besar dalam perjuangan sehingga Indonesia bisa merdeka seperti sekarang ini. Kemudian yang kedua, mempertahankan bangsa atas kemenangan Indonesia. Setelah kita merdeka, maka datanglah penjajah dari dalam yang kita kenal dengan PKI. Sekelompok orang yang tidak mengenal agama, tidak mengenal Tuhan. Mereka telah memporak-porandakan bangsa kita, merobek bangsa kita, memecah belah bangsa kita. Dan akhirnya berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, maka PKI pun dapat dikalahkan. Kemudian yang ketiga, mengisi alam kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. Rasulullah berpesan ketika beliau selesai memenangkan suatu peperangan, berpesan kepada para sahabatnya, isilah kemerdekaan ini, isilah kemenangan ini dengan ilmunya para ulama. Karena negara akan hancur tanpa ilmu dan agama dari para ulama. Maka dengan ilmu agama dari ulama, maka negara kita akan menjadi sebuah negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang senantiasa mendapatkan bimbingan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita jauh daripada para ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama'i wal fuqaha." Nanti akan datang suatu masa, suatu zaman atas umatku, kata Rasulullah, yafiruna minal ulama'i wal fuqaha. Umatku nanti akan lari dari ulama-ulama dan ahli fikih. Arti mereka lari, mereka tidak mau ngaji lagi kepada ulama dan ahli fikih. Maka manusia, kalau sudah tidak mau ngaji lagi kepada ulama dan ahli fikih, maka kata Rasulullah, fayabtaliyahumullahu ta'ala bisalasin baliyat. Maka akan ditimpahkan 3 macam bencana, 3 macam musibah, kata Rasulullah. Yang pertama, kata Rasulullah, yarfa'ul barakata min kasbihim. Allah akan angkat keberkahan dari usaha-usaha mereka. Usaha mereka Allah angkat keberkahannya sehingga mereka tidak ada berkahnya. Adapun yang dimaksud berkah di sini adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan. Bertambahnya kebaikan seseorang. Orang yang memiliki rizki yang tidak banyak namun barokah, maka rizki itu akan cukup dengan ke arah yang lebih baik. Pekerjaan yang barokah, walaupun pekerjaannya biasa-biasa saja, maka orang itu akan merasa cukup sebab keberkahan tersebut. Sebuah negara dengan segudang kekayaan, hutan, lautan, saking kayanya, tapi karena kurang keberkahan di situ, maka jadilah sebuah negara yang terlilit hutang. Nauzubillah. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, kalau kita tidak mau ngaji kepada ulama, kita jauh dari ulama, kata Rasulullah, yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zoliman. Allah akan kirim, Allah akan utus sultanan zoliman, pemimpin-pemimpin yang zolim, pemimpin-pemimpin yang tidak ada akhlaknya. Hukum tidak ditegakkan dengan adil, ekonomi hancur dan lain sebagainya. Ini akibat pemimpin yang zolim. Pemimpin yang zolim tidak takut kepada Allah, tidak mau mendekat kepada para ulama. Yang paling takut kepada Allah adalah para ulama setelah para nabi dan rasul. Kemudian yang ketiga yang paling parah, kata Rasulullah, kalau kita jauh dari ulama, tidak mau ngaji kepada para ulama, kata Rasulullah, yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Mereka akan keluar dari kolong dunia ini tanpa membawa iman. Artinya mereka akan mati dari dunia ini tanpa membawa iman. Na'udzubillah. Maka beruntunglah bagi kita yang berada di wilayah lingkungan Al-Ikhlas. Begitu banyak pengajian di masjid kita ini. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu annallaha amarakum bi amri bada fihi bi nafsi wa sanna bi malaikati kursi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'aliman innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima fajibullah ila mada'akum wa sallu wa sallimu 'ala man bihi hadakum Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ina wa tabi'in wardu 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat Allahumma ansur man nasaraddin wa khzul man khazalal muslimin wa ali kalimataka ila yaumiddin Allahumma alif baina qulubil mu'minin waslih zata bainihim Allahumma fad'ana al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal bagh wa syadaida wa suyufa al mukhtalifata wal mihana ma zara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min sairil biladil muslimina 'amah innaka ala kulli syai'in qadir Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanhanil fahsya wal munkar wal bagh ya'izukum la'allakum tadhakkarun fazkurullahal azim yazkurkum washkuruhu ala ni'ami yazidkum wa la zikrallahi akbar. Aqimis shalah.